Episode 110, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Orang terkaya, Kiao. Betapa terkenal dan prestise. Keberadaan bernilai puluhan miliar adalah mitos mutlak kota Sangjiang. Sumber daya keuangan dan koneksi di baliknya benar-benar tak tertandingi oleh semua orang yang hadir. Pria sebesar itu benar-benar datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Yang Kai Feng, lelaki tua dari keluarga yang itu belum pernah terjadi sebelumnya. Nama Kiao Fugui, apakah itu aula dalam atau halaman luar, semuanya sangat gempar dan terguncang. Orang-orang yang hadir, termasuk Yang Kai Feng, Yang Jinghai, Yang Jingshan, dan bahkan Feng Ruixiang dan Zheng Tai juga bangun satu demi satu, bersiap menyambut tingkat atas ini. Siapa sangka Kiao Fugui ada di sini? Semua orang terkejut, dan semua mata mereka bersinar, dan mereka semua melihat ke gerbang halaman luar. Mereka tidak sabar untuk melihat orang terkaya Sangjiang yang legendaris muncul di detik berikutnya, di pintu. Kali ini juga, di luar kompleks keluarga Yang, beberapa mobil mewah berhenti, dan Kiao Fugui keluar dari Bentley hitam, mengenakan setelan tang abu-abu, bersandar pada tongkat, dan berjalan menuju gerbang halaman. Yang Kai Feng dan yang lainnya telah menyambutnya, dan para pemimpin melihat Kiao Fugui yang gagah melangkah maju. Benar-benar Kiao yang kaya. Yang Kai Feng tidak tahan lagi, dan secara pribadi menyapanya dengan hormat. Meskipun keduanya memiliki usia yang hampir sama, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak dapat membedakannya, dan Kiao Fugui penuh energi dan wajah merah. Tuan Kiao, aku tidak menyangka kamu akan mengunjungi rumah sederhana ini secara langsung. Kata Yang Kai Feng sambil tersenyum menyanjung. Saudara Kai Feng, bukankah aku mendengar tentang ulang tahunmu yang ke-70, datang ke sini tanpa diundang, sungguh merepotkan. Kiao Fugui berjabat tangan dengan Yang Kai Feng dan berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang merasa bahwa keluarga yang memiliki keberuntungan besar tahun ini. Pertama, ada 4 momen bahagia, dan kemudian gelombang orang besar datang untuk memberi selamat kepada Yang. Namun, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka pada William Chen, yang sedang duduk di halaman luar. Bukankah kali ini juga ditujukan padanya? Itu benar-benar mengacaukan situasi. Itu orang terkaya di kota Sangjiang. William benar-benar sampah, bagaimana bisa menjalin hubungan dengan pria sebesar itu? Sebelumnya, mereka mengira reputasi Zheng Tai telah hancur, jika tidak, mengapa dia menghormati seorang pengecut? Kemudian, di detik berikutnya, Kiao Fugui mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Oh anak Chen di sana. Kiao Fugui bertanya sambil tersenyum. Ketika Yang Kai Feng mendengar kata-kata itu, tangannya gemetar hebat dan dia hampir kehilangan posisinya. Tetapi Yang Tai dan yang lainnya segera merasakan palu yang berat jatuh dari langit dan tiba-tiba mengenai jantung mereka. Mereka merasa bahwa pandangan dunia tentang kehidupan ini telah runtuh. Tanpa diduga, tebakan mereka benar. Kiao Fugui, orang terkaya di Sangjiang, sebenarnya datang untuk William. Yang Guo sedikit mati rasa saat ini. Feng Ruixiang, Zheng Tai, Kiao Fugui. Ketiga tokoh besar ini, semuanya bernilai lebih dari 100 juta, bahkan beberapa miliar, dan bahkan puluhan miliar, sebenarnya diarahkan pada William. Apakah itu tidak berguna? Sungguh sia-sia. Yang Kai Feng segera mendapatkan kembali kewarasannya, menjawab, dan kemudian berjalan ke halaman bersama Kiao Fugui, dan semua orang mengikuti. Kiao Fugui menyapa semua orang satu persatu, dan disambut oleh Yang Kai Feng di aula dalam. Tuan Kiao, kamu datang dari kota Sangjiang. Kamu pasti sangat capek, aku menghormati kamu untuk cangkir ini. Yang Jinghai berkata, orang kaya, dia harus dihormati. Itu bagus untuk keluarga Yang, dan lebih baik untuk diriku sendiri. Haha, pesta ulang tahun Tuan Yang, bagaimana saya tidak bisa datang? Kiao Fugui tertawa, dan kemudian matanya tertuju pada Yang Guilan dan Jiang Guomin yang duduk di seberang. Tuan Jiang, Nyonya Yang, apa kabar? Ini adalah hadiah kecil yang kubawa untukmu, mungkin ini biasa saja, tapi aku harap kalian menerimanya. Setelah itu, Kiao Fugui meminta sekretaris untuk mengeluarkan 2 kotak brokat kecil dan menyerahkannya dengan hormat kepada Yang Guilan dan 2 dari Jiang Guomin. Keduanya tidak bisa tidak menerimanya. Terutama Yang Guilan, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ini adalah hadiah dari Kiao Fugui, orang terkaya di Sangjiang. Pasti tak ternilai harganya. Aku akan menghasilkan banyak uang. Pemandangan seperti itu juga membuat orang-orang di meja ini sangat iri, dan mereka semua memandang Yang Guilan dengan cemburu. Tuan Kiao, kamu terlalu sopan, aku malu menerima barang berharga seperti itu.
Yang Guilan masih menolak untuk mengatakan beberapa patah kata, tapi tangannya tidak sabar untuk meletakkan kotak brokat itu, seolah-olah pihak lain akan kembali. Haha, Nyonya Yang, Anda telah mempekerjakan menantu yang baik, masa depan tidak terbatas. Qiao Fugui tersenyum. William, semua orang kembali terkejut. Tanpa diduga, sungguh luar biasa bahwa orang kaya seperti Qiao Fugui benar-benar menyebut pemborosan itu. Semua orang tidak memahaminya. Hari ini jelas merupakan pesta ulang tahun keluarga Yang. William tidak melakukan apa-apa, dan dia menjadi protagonis. Tuan Qiao, menurutku kamu salah paham menemui orang yang salah. Sama seperti penampilan buruk William, hanya penampilan yang diejek. Yang Fenglan sangat tidak yakin dan berkata tanpa berpikir. Dia tidak hanya curiga bahwa Zheng Tai palsu, dia juga curiga bahwa Qiao Fugui juga palsu. Orang macam apa mereka yang begitu tidak sedap dipandang? Mengapa mereka semua akrab dengan William dengan cara yang buruk? Di sini, tolong bicara dengan hormat. Teman kecil Chen tidak bisa dipermalukan oleh siapapun. Wajah Qiao Fugui menjadi dingin. Yang Kai Feng pun langsung menegur, Fenglan, kamu diam. Jika kamu berbicara lebih banyak, kamu kembali. Melihat amarah di wajah ayahnya, Yang Fenglan cepat-cepat menutup mulutnya, ketakutan seperti burung dengan busur, dan tidak berani mengangkat kepalanya. Yang Guilan tertawa beberapa kali, dan berkata dengan cara yang aneh, oh, keluarga kami William sangat baik, kami dapat mengenal orang kaya seperti Qiao Dong. Tidak seperti beberapa orang, putri saya tidak tahu berapa banyak pria yang tidur sebagai gantinya. Seorang suami kaya yang masih pamer setiap hari benar-benar pelit. Yang Kai Feng juga terbiasa dengan pertengkaran sehari-hari antara dua wanita dan berhenti bicara. Yang Fenglan saat ini benar-benar gemetar karena amarah dia melirik William di halaman luar, dipenuhi dengan amarah dan kecemburuan. Bagaimana William mengenal mereka? Apa hubungannya dengan Qiao Fugui? Apakah William menjual istrinya? Selama perjamuan, seseorang secara alami akan bertanya tentang hubungan antara William dan Qiao Fugui. Sebelum Qiao Fugui sempat berkata, Yang Guilan tidak sabar untuk pamer, mengatakan bahwa William menyelamatkan Qiao Fugui dan merupakan penyelamat. Dengan cara ini, semua orang menghela nafas lega. Namun, untuk bisa menjadi penyelamat Qiao Fugui, perkembangannya ke depan diperkirakan tidak terlalu buruk. Setelah duduk kurang dari 10 menit, Qiao Fugui bangkit dan berjalan ke halaman luar. Mata semua orang mengikuti, Qiao Fugui dan William saling menyapa sebelum duduk langsung di mejanya. Tiba-tiba, mata yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tubuh William kecurigaan, kecemburuan iri hati, dan ketidakpercayaan mengandung berbagai emosi yang kompleks. Namun, melihat kembali ke William, dia tampak tenang dan bahkan mengeluh. Tuan Qiao kamu bermain di mana? William bertanya dengan suara rendah. Qiao Fugui hanya tersenyum dan berkata, Guru, apakah Anda tidak meminta saya untuk mengatur hadiah? Bagaimana? William hampir menyemprotkan tehnya. Qiao ini kaya dan terkutuk, dia bahkan lebih berpura-pura daripada dirinya sendiri. Yang Su memandang William saat ini, dan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat aneh. Siapa sih orang ini? Benar-benar tidak berguna. Bahkan, dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan William sebelumnya, menyebabkan keluarga yang menghilang dari perbatasan kota Sangjiang. Orang ini tidak akan mengira dia kenal beberapa orang, jadi dia sangat marah. Pada saat ini, Yang Tai sedang minum anggur yang membosankan, tangannya sedikit gemetar, dan hatinya menjerit enggan. Kamu adalah sampah, mengapa kamu tahu begitu banyak orang? Mengapa? Ini adalah keluarga yang, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Aku Yang Tai menolak. Aku ingin membunuhmu. Yang Tai berpikir diam-diam, keluar dari halaman, berlari ke sudut, memutar nomor, dan berkata dengan wajah muram, monyet, bawa sekelompok orang untuk menahan pintu masuk ke desa, saya ingin menjaga seseorang. Cacat, ada juga seorang wanita, apapun yang ingin Anda mainkan, Anda tidak harus mati. Melihat kembali ke sisi William, jelas bahwa meja William menjadi rumah dari seluruh pesta ulang tahun. Meski duduk di dekat pintu. Namun, mata semua orang tertuju dari waktu ke waktu, dengan penuh perhatian. William dan Jiang Wan duduk sebentar. Yang terakhir agak lelah, jadi William bangkit dan berkata kepada Qiao Fugui dan yang lainnya, baiklah, saya akan mengantar istriku pulang dulu. Jika Anda tidak kerepotan silahkan ikut. Jiang Wan mendengar jawaban William. Dia menghela napas dan segera memelototinya dan berkata, itu Feng Dong, Tuan Zheng, Qiao Dong, maafkan aku sedikit tidak nyaman, biarkan William membawaku kembali, dan keesokan harinya, aku akan mengajaknya untuk mengunjungimu.
Setelah mendengar ini, Feng Ruixiang dan Zheng Tai buru-buru melambaikan tangan mereka dan berkata, tidak, saudara Chen sangat sibuk pada hari kerja, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya Qiao Fugui yang duduk dengan mantap. Jiang Wan ragu-ragu, menatap William, tersenyum, dan pergi bersamanya. Semua orang lega ketika mereka melihat William pergi dengan Jiang Wan. Orang itu, akhirnya pergi. Tak lama kemudian, Qiao Fugui, Zheng Tai dan Feng Ruixiang juga pergi. Ini adalah akhir dari perjamuan keluarga Yang. Namun, Feng Ruixiang baru saja meninggalkan halaman ketika dia diundang kembali ke ruang tamu halaman dalam keluarga Yang oleh Yang Kaifeng. Tuan Feng, silakan masuk karena aku ingin kamu membantumu melihat sesuatu. Yang Kaifeng tersenyum, lalu mengeluarkan kotak brokat kecil dan menyerahkannya kepada Feng Ruixiang. Di dalam ruangan, 3 generasi keluarga Yang duduk. Tentu saja, masih banyak kerabat dari keluarga Yang, dan Jiang Guomin secara alami ada di sana. Ini, Feng Ruixiang mengambil kotak brokat itu dengan ragu. Yang Kaifeng sedikit mengernyit, dan berkata ini diberikan oleh cucu menantu saya. Saya pikir itu bukan apa-apa, tapi sekarang saya ingin meminta Guru Feng untuk membantu saya menggenggam telapak tangan. Terus terang, Yang Kaifeng memiliki keraguan di dalam hatinya dan ingin melewati Jin Box melihat sesuatu, menghilangkan keraguan di hatinya. Barang berharga apa yang akan dia berikan? Bersambung.